Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alaska, kembali lagi di Podcast Alaska Surabaya. Saya Aura dari Bidang Minat Bakat akan menemani kalian podcast hari ini. Podcast kali ini kita kedatangan tamu nih yang keren banget di bidang panahan. Nanti kita bakalan ngobrol tentang panahan, suka dukanya, dan tentu saja cerita yang menarik tentang panahan dan busurnya. Jadi, pasang headset kalian, duduk santai, yuk kita mulai. Hai. Bisa kenalin diri kamu dulu? Perkenalkan, nama saya Nadia Safanur Ilmi, biasanya dipanggil Nadia. Saya dari kelas 8B. Halo Nadia, kamu ini udah atlet ya? Iya. Udah berapa tahun sih kamu jadi atlet? Alhamdulillah udah sekitar 6-7 tahun. Wow, lama banget ya. Ceritain dong awal mula kamu tuh tertarik sama dunia panahan. Jadi dulu waktu umur saya sekitar 4 tahun, saya tuh diajak sama ayah sama bunda saya tuh ke taman. Terus di situ kebetulan ada orang yang jualan mainan panahan gitu dari kayu. Terus ayah saya tuh beliin mainan itu. Terus dari situ saya suka banget sama mainan itu dan mulai tertarik sama panahan. Oh gitu. Apa sih yang bikin kamu jatuh cinta banget sama panahan? Karena panahan itu seru, terus ngelatih fokus juga, terus bisa ngelepas rasa lelah, rasa stres. Tapi kadang-kadang juga bikin stres. Capek ya soalnya ya. Panahan itu kelihatan simple nggak sih menurut kamu? Panahan itu ada simpelnya, ada nggak simpelnya juga sih. Menurutku lebih banyak nggak simpelnya sih. Nggak simpelnya tuh kenapa tuh? Karena kadang-kadang kita ada masalah masing-masing ya. Kayak tekniknya gitu, itu tekniknya kan harus dijalanin dengan benar terus, tiap panahnya itu harus berusaha konsisten. Oh gitu. Jadi panahan itu hasilnya kelihatan simpel tapi kompleks gitu kan pasti. Ada tantangan terbesar mungkin dari olahraga ini? Ya, tantangannya itu tadi harus menjalankan tekniknya dengan konsisten terus berusaha biar nggak banyak salah di tekniknya supaya nggak terjadi cedera gitu. Dan kalau kita nggak konsisten dalam menjalankan tekniknya itu perkenaannya bisa beda-beda loh, bisa jadi jelek, bisa jadi bagus gitu. Oh gitu. Kamu lebih suka jenis panahan yang gimana dan kenapa? Aku lebih suka jenis busur kompon, soalnya aku atlet kompon dan aku udah coba 3 alat, yaitu paralon, standar bow, sama kompon. Tapi aku paling suka kompon sih, dan juga menurut aku lebih gampang gitu. Oh gitu. Mungkin kamu ada cerita yang menarik nih pas latihan atau lomba gitu yang menarik-menarik pokoknya tentang panahan. Kalau berkesan boleh nggak? Boleh dong. Jadi waktu kemarin Kejurnas Junior 2025 itu di Kudus tempatnya. Itu waktu nyampe di Kudus itu bagi anak yang nggak bertanding itu diperkenankan buat latihan di samping lapangan yang dibuat tanding. Nah, kan kebetulan kita pakai manset warna putih ya. Iya. Terus aku emang agak ada masalah sama teknik sih waktu itu. Masalahnya adalah aku tuh lagi suka kejepret gitu. Jadi stringnya itu suka nampar ke lengan. Sakit nggak? Sakit, perih-perih gimana gitu. Terus waktu lagi latihan itu aku ngerasa kayak rada perih-perih gitu kan. Iya pasti Aku lah ya. lihat di mansetnya tuh udah ada darah-darahnya gitu. Kamu kayak panik gitu atau enggak sih? Enggak sih, soalnya dari waktu sebelum berangkat ke Kudus itu juga udah kejepret terus. Jadi ya
ya udahlah dibiarin aja gitu. Udah biasa ya. Iya, terus besoknya itu aku tanding kan. Nah itu tuh waktu aku main waktu siang mau ke sore itu aku perebutan emas mix team. Iya. Itu makin parah lukanya. Udah aku kasih Hansaplast tapi dia nggak bisa nutupin, tetap lepas Hansaplastnya, jadi akhirnya aku biarin aja gitu. Dan kamu tetap bertahan gitu. Iya. Dengan luka terbuka? Enggak, aku tutup mindsetnya. Oh, ditutup. Iya. Dan itu benar-benar berkesan sih buat aku. Dan alhamdulillah dapat emasnya. Wah, alhamdulillah ya terbayarkan. Keren banget. Aku juga bangga banget sama kamu nih. Soalnya aku juga belum bisa di panahan. Mungkin pasti kalau di situ pasti ada kejadian yang lucu gitu loh menurut kamu sama teman-teman kamu mungkin pas mau lomba atau latihan. Pasti banyak sih kejadian-kejadian yang lucu-lucu gitu. Dan emang teman-teman panahan tuh benar-benar seru banget dan selalu bisa bikin ketawa sama cerita-cerita mereka dan pengalaman-pengalaman mereka gitu. Dan kalau waktu lomba tuh kalau mereka cerita hal yang lucu-lucu tuh pasti bisa bikin kita relax dan nggak tegang sih sama lombanya. Mungkin kamu bisa cerita sedikit tentang kejadian yang lucu itu? Banyak sih. Kayak waktu lomba nih contohnya kayak kita kesandung, ada yang kesandung, ada yang pokoknya banyak sih. Yang paling lucu gitu menurut kamu? Ya itu sih kayak jadi kan kadang-kadang itu waktu ambil anak panah kita tuh kadang-kadang karena terlalu ini ya lama ya ngambil anak panahnya ya. Iya. Kan kita harus skor dulu terus baru diambil anak panahnya. Jadi kadang-kadang kita tuh ketinggalan waktu ngambil anak panah itu. Jadi kadang kita tinggal berdua doang di target itu, yang lain semuanya udah pada balik. Jadi kan kita suka buru-buru gitu ya waktu balik dari ngambil anak panah itu. Nah itu kadang sambil lari, jadi kita kadang kesandung sama tali yang ada di tanahnya itu yang buat nandain berapa meternya itu. Jadi tiba-tiba kesandung, terus habis itu ya kita ketawa-ketawa sendiri gitu sih. Ketawa sendiri ya pasti. Gak mungkin dong. Enggak, maksudnya ya ketawa sama temen-temen sih. Oh gitu. Oke, kalau boleh tahu ya Nat ya, kamu ikut lomba itu udah sampai mana aja sih? Mungkin udah sampai kabupaten, kota, nasional, ataupun internasional? Alhamdulillah udah banyak sih aku ikut lombanya. Mungkin aku bisa sebutin 3 ya. Boleh. Jadi yang pertama tuh Kejurnas Junior yang kemarin, yang bulan Juni sampai Juli. Terus ada Kejurnas Junior yang tahun 2024 kemarin. Sama ada Popda juga waktu di Bangkalan tahun 2024 juga. Oh, itu yang paling kamu berkesan banget gitu ya? Iya. Pernah gagal nggak sih kayak misal nih hampir nyerah juga atau mungkin kamu ada kayak nggak enak banget nih di panahan terus kamu pengen keluar tapi tetap semangat gitu? Ada nggak sih Pasti pernah gitu? ada ya kalau gagal. Dan ya kalau gagal itu pasti berusaha buat introspeksi diri, buat membenerin fisiknya, benerin tekniknya, segala macamnya gitu sih. Oh, bakalan tetap bangkit ya lebih tepatnya. Iya. Panahan itu fokusnya tinggi banget pasti ya kan, Nat? Iya. Kamu biasanya tuh gimana caranya kamu tuh fokus dan mental kamu tuh saat tanding itu kuat gitu. Jadi bisa mendapatkan medali yang sangat berkesan gitu. Sebenarnya waktu pertandingan tuh kita nggak boleh terlalu fokus ya, nggak boleh over fokus biar nggak grogi, tapi juga nggak boleh terlalu santai juga. Jadi kita harus tetap fokus tapi santai gitu. Jadi biasanya buat ngalihin grogi itu aku ngobrol sama teman-teman, ketawa-ketawa gitu. Dan buat mentalnya kalau aku lagi grogi, lagi nggak yakin gitu ya waktu pertandingan, itu biasanya aku
diajarin sama pelatihku. Semuanya anak-anak itu diajarin sama pelatihnya buat afirmasi ke diri sendiri. Jadi ngomong sama diri sendiri bahwa aku bisa, aku yakin. Gimana sih kamu bagi waktu antara sekolah dengan latihan? Untuk bagi waktu antara sekolah sama latihan ya. Jadi karena latihan aku itu biasanya jam 3 ya. Dan sekolah itu pulangnya jam 3:30. Jadi biasanya aku izin ke sekolah buat pulang lebih awal buat bisa ikut latihan dan nggak terlalu telat gitu sih. Itu kamu kalau kayak gitu kayak tergesa-gesa nggak menuju ke tempat latihan? Kadang-kadang tergesa-gesa sih, cuman kadang-kadang juga enggak gitu. Karena kalau macet kan ya susah ya. Iya pasti ya, susah banget, nggak bisa dikendaliin juga. Buat orang-orang yang baru mau join, kamu ada tips atau saran nggak sih buat mereka tuh tetap ikut panahan gitu, biar tetap semangat lah pokoknya. Pesan buat aku sih ya tetap semangat, jangan cepat putus asa dan tetap konsisten latihan sih. Kalau tips-tipsnya aku belum bisa kasih ya, karena aku juga masih kecil, masih junior gitu. Oke. Terakhir nih Nat, 3 kata yang paling kamu menggambarkan tentang panahan banget nih. 3 kata aja kok. Fokus, Mm-mm. seru, Ya. semangat. Semangat. Terima kasih Nadia sudah Sama. sudah mau ikut podcast Alaska Surabaya. Nah, itu dia podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih, saya Aura di bidang minat bakat, izin pamit dulu.